02400057. Saya di sini sebagai host 1. Perkenalkan, nama saya Gila Saiful Rizkila dengan NIM 6070424000027. Saya di sini sebagai host kedua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farel Reval Fareji dengan NIM 607042430008 sebagai narasumber pertama. Perkenalkan, nama saya Mahendra Putra dengan NIM 607042400116. Di sini saya sebagai narasumber kedua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Amal Latif dengan NIM 6070424041 sebagai narasumber ketiga. Perkenalkan, nama saya adalah Muhammad Ridya Fauzan dengan NIM 607042404113. Saya sebagai narasumber keempat. Perkenalkan, nama saya Putra Pratama dengan NIM 607042400048. Saya di sini sebagai kameramen. Jadi di sini kami dari kelompok 1 ingin membahas tentang bahaya judi online. Baik, saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan kepada kalian semua mengenai bahaya candu judi online. Menurut kalian, saya ingin dengar pendapat dari Adit, Amar, Mahat, sama Farel mengenai kenapa judi online itu menjadi bahaya dan kenapa judi online itu bikin candu. Boleh terjawab, mulai dari Adit dulu boleh. Oke, berarti kita ambil dari segi psikologis ya di sini sebenarnya. Oke, kita dari segi psikologis dan kita mulai dari kenapa bisa candu gitu ya. Gini, kita untuk orang yang baru pertama kali mendengar judi online pasti mereka menghindar. Tetapi kalau misalkan mereka tergoda untuk mereka top up dan mereka menang gitu ya. Mereka menang banyak, misal mereka top up 10.000 dapatnya 200.000 atau 300.000 gitu ya. Dan mereka jadi candu gitu, mereka jadi pengen menang terus gitu kan. Soalnya dari 10.000 ke 200.000 itu kan lumayan besar, 10 kali lipatnya gitu ya. Nah, mereka ini tergoda dengan easy money gitu atau dengan kemenangan yang mudah dan dapat uang yang banyak. Ibaratnya itu seperti rokok gitu ya. Mereka tuh karena rokok itu membuat kita tenang. Begitu juga dengan judi online. Judi online membuat kita banyak uang, tapi juga ruginya secara banyak juga gitu. Itu dari segi psikologis kenapa bisa candu gitu. Boleh. Menurut saya dari segi kekeluargaan, biasanya dari judi online itu merusak dari awal, dari permasalahan keluarga, mulai dari misalnya gaji si suaminya dipakai judi online, si istrinya minta uang buat bulanan yang nggak ada, malah dipakai judi online. Nanti kan itu bisa membuat satu perpecahan dari satu keluarga tersebut. Itu saja. Mungkin bahayanya judi online ke tempat candu itu karena memang udah ada sistem tersendiri yang sudah dibuat sama si brokernya. Karena bandarnya. Karena saya pernah lihat dengar podcast dari orang lain. Kalau di sana juga di situ udah ada sistemnya kan. Jadi awal-awal kita dimenangin, terus langsung dikalahin. Jadi awal-awal itu pasti kita candunya itu karena awal-awal kita dikasih menang dulu. Betul. Karena betul. Ya, jadi awal-awal kita dikasih menang dulu sama si bandarnya. Terus kita karena udah merasa tergoda dengan isi money kata Adit, jadi kita tuh pengen tadi awal-awal udah menang 10 kali lipat, betul? Nah, udah menang 10 kali lipat itu kita langsung dikalahin tuh sama si brokernya. Nah, kita karena ada statement bahwa di awal kita udah menang 10 kali lipat, jadi kita depo lagi, dan itulah yang membuat kecanduan gitu. Dampaknya bisa pinjol dan lain-lain gitu. Nah ini berarti betul. Tahu banget. Jadi judi online itu bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, efek penguatan positif. Benar tadi kata Mas Maha, judi online seringkali memberikan kemenangan sesaat yang menciptakan rasa euforia pada yang memainkan atau pemenang yang
disebabkan oleh judi online tersebut. Terus yang kedua, aksesibilitas judi online itu sangat mudah. Jadi masyarakat di Indonesia sangat mudah mendapatkan situs-situs judi online yang dari negara, misalnya dari negara Kamboja, Thailand. Jadi masyarakat Indonesia sangat mudah mendapatkan akses link-link tersebut. Yang ketiga, keinginan untuk mengatasi masalah keuangan. Jadi korban dari judi online ini banyak mempersalahkan ekonomi yang susah. Jadi korban-korbannya ini dari latar belakang yang susah, yang tidak ada pekerjaan, jadi ingin mengembalikan keuangan yang lebih stabil. Jadi mereka mencari jalan pintas, yaitu dengan judi online. Itu dari saya. Baik, saya ingin mencontohkan satu pernyataan Anda mengenai kemudahan aksesibilitas. Ya. Apakah itu ada backup pemerintah? Sejauh ini belum ada. Jadi pemerintah lagi berusaha untuk mengatasi, untuk memblokir situs-situs tersebut, tapi sampai sekarang belum ada hasil dari pemerintah tersebut, belum berdampak, belum ada jalan keluar. Berarti terutama kasus-kasus yang kemarin muncul ya, mengenai Kominfo membackup para judul-judul ini dengan cara dibayar berapa ratus triliun agar operasional dari judi online ini berlangsung secara tanpa banyak masalah ya. Nah, berarti di situ kan ada backup pemerintah. Menurut Anda semua ini bagaimana tuh? Apakah itu menjadi masalah utama yang membuat masyarakat semakin candu, aksesibilitas itu semakin mudah dijangkau oleh masyarakat? Kalau menurut psikologis, menurut saya sih betul ya, bisa membuatnya candu. Apalagi ada selebriti yang mempromosikan video online. Contohnya itu Kakak Biza. Kata bisa ya. Ya, Kakak Biza kan. Kakak Biza kan awalnya kan apa namanya tuh ya apa ngarang lah ya, sukanya YouTuber suka ngarang cerita gitu ya. Sad boy. Ya. Bewang sih. Nah, ya udah dari ngarang kan, ngarang mah ya udah gitu ya, karena biasa aja gitu ya. Nah sekarang dia malah mempromosikan video online ke banyak penontonnya gitu ya, followers atau pengikut lah ya, pengikut itu kata kasar aja. Pengikut mana ya? Nah pengikutnya itu kan rata-rata yang pengikutnya itu kan anak muda gitu ya. Kalau kayak anak masih SD gitu ya, atau mungkin masih SMP gitu ya. Nah alhasil Kakak Biza ini melakukan promosi judi online, anak kecil itu juga ikutan judi online tuh. Jadi dari kecil mereka udah kecanduan untuk menang terus, judi terus gitu. Itu yang bahaya juga buat generasi ke depan secara mental mereka gitu. Karena mental mereka terpaku di judi gitu. Betul kata Mas Andi ya. Jadi promosi judi online itu banyak banget ya. Ketika kita itu pernah lihat kan, kalau lihat di scroll TikTok itu ada ya wanita joget tapi atasnya ada promosi judi online ya. Kan dari promosi juga banyak dari misalnya kayak selebgram baru, si follower yang baru sedikit itu biasanya lebih tertarik, oh di endorse nih sama beginian juga ambil gitu. Jadi streamer juga ya. Bisa jadi. Nah, sekarang juga udah kabur aja. Backupan pemerintah ini gimana menurut Mas Andi? Gimana Mas Andi? Ya, upaya pemerintah, Tapi belum ada hasilnya gitu Mas. kalau backupan kan masih kayak menjadi masih jadi yang disembunyikan oleh pemerintah. Tapi upaya pemerintah sudah bagus untuk menangkap para pelaku judi online yang mempromosikan judi online, itu sudah bagus. Belum berbuah. Ya, berbuah pada hasil yang besarnya belum ada. Belum matang. Kayak di sini saya ingin bertanya, bagaimana sih dampak negatif dari judi online?
satunya tuh yang dari situ kecanduan. Efeknya kecanduan. Terus yang selanjutnya itu membuat maaf. Yang kedua itu membuat yang pemainnya tuh ya atau yang penjudinya itu juga ya, karena menjadi menyebabkan ketergantungan yang marah-marah gitu, gampang marah gitu ya. Terus yang ketiga itu sebentar saya jadi lupa. Yang ketiga itu apa gitu ya? Oh ya, jadi manja gitu sebenarnya. Kalau menurut saya, manja itu jadi kayak meminjam uang gitu, meminjam uang. Apa? Jangan dari pinjam dari teman juga gitu, teman dari keluarga juga bisa jadi gitu. Jadi mereka kayak bisa. Jadi itu dia efeknya ke sosial. Ya sih itu lebih ke sosial sebenarnya. Tapi kan malah jadi terpaku. Kalau efeknya secara pribadi gitu gimana menurut Anda? Kalau pribadi ya Stres gitu. betul stres. Stres itu jadi kayak harus menang gitu. Mereka buang mereka topak terus gitu, topak terus gitu. Poin uang mereka gitu harus menang. Mereka mikirnya kayak gitu, secara psikologi. Boleh lanjut secara ekonomi. Kayaknya rugi gimana ya? Bisa jadi merugikan diri sendiri, ke keluarga. Ya maksudnya dari ke keluarga kan nanti bisa jual gade atau gade tanah lah, bisa kan. Oh, Di TikTok itu kemarin banyak tuh, asli banyak apa dari channel itu bisa jadi apa kan jual barang-barang pribadi, jual kayak produk rumah kayak sampai gak ada semua kosong, jadi sertifikat tanah. Buset emang ini. Saya juga kemarin ngeliat satu berita kalau nggak salah di mana ya, Jawa Barat apa di Depok, seorang ayah rela menjual anak bayinya umur 4 bulan atau 4 tahun, dijual untuk top up itu di online. Padahal kalau misalnya anaknya itu udah gede kan bisa hasilnya lebih banyak ya, siapa tahu. Tidak mencerminkan soal anaknya. Itu apa yang merugikan dari keluarga lah. Ada juga itu ya apa namanya yang jual ibu juga ada juga ya. Jual ibu Ya. Saya pernah dengar ada di Kompas. Banyak sih, pokoknya dari segi judi online itu sulit ditebak lah, pasti ada aja kelakuannya. paling di Indonesia ini. Apalagi Berapa teratas Mas Nabil Indonesia? Apa yang Kecanduan judi online? nomor 1 Se-Asia. Bahkan Kamboja aja yang ke situnya. betul Parah banget di Kamboja. harus diatasi. Yang negara non Islam mereka lebih aman, mungkin lebih rendah gitu. Kecanduan dunia. Ini contohnya Filipina gitu. Kan Filipina kan lebih mayoritas non Islam Kristen. Tapi mereka nggak terlalu tergoda sama dunia. Tapi kenapa ya gede? Kenapa nggak ada saya candu ini karena apa nggak ada saya lanjutin? oke, saya Mas Farel. Udah bagus apa ini beliau. Ya, saya akan membahas judinya dari sisi tadi Mas Adi ekonomi keluarga, psikologi keluarga, ekonomi. Jadi dari sisi ekonomi, saya belajar dari dosen saya Pak Sep ya. Kalau judi itu akan merusak lingkaran dari ekonomi kita. Maksudnya lingkaran dari ekonomi kita itu apa? Jadi maksudnya kalau perusahaan-perusahaan besar akan memutar ke warung kecil, ke rumah, ke kita. Jadi kita tuh mutar terus ekonominya. Tapi kalau investor kita nyumbangnya ke judi online malah kita gak ada roda berputarnya untuk ekonomi. Jadi seperti itu. Karena semua penghasilan ekonomi habis. Iya, habisnya sama judi online bukan untuk memutar lagi. Boleh. Bagaimana menurut pandangan Anda, Mas Farel? Dari pandangan saya dari segi agama ya, judi online itu menurut pandangan agama sangat merusak moral dan spiritual. Dari hadis riwayat Bukhari menyatakan barang siapa yang bermain judi maka dia seperti memakan daging saudaranya yang telah mati.
Nah, di sini mengibaratkan judi sebagai perbuatan yang sangat tercela karena merugikan orang lain dan diri sendiri dan keluarga. Oh, dari zaman dulu juga ada ya Mas? Ada Mas Maha. Oh. Dari Boleh ceritain nggak? Judinya apa kalau dulu? Kan sekarang kan Slot. ya, ada. Jadi pokoknya dari segi agama sangat merusak moral dan spiritual seseorang dan merugikan banyak orang, bahkan sampai satu negara bisa dirugikan. Ya, triliun ya. Hutang ya orang negara. Tentang negara apa ya, pendapatan negara itu jadi nggak stabil, jadi Ya. ada inflasi ya, jadi deflasi. Mungkin kayak zaman sekarang kan judi online kan kayak berbentuk online. Hmm. Saya mungkin dulu kan kayak pokoknya judinya gaple. Iya beneran. Ini saya Mungkin kayak sekarang kan bentuknya kayak poker. Mungkin yang dulu kan zaman dulu kan beda mungkin ya. Oh, iya. Hanya berbentuk pohon pisang lah. Pohon pisang. Mungkin kan saya kata Bisa juga ya. Taruhan tanah gitu. sambung ayam, sambung ayam, Sambung ayam. sambung ayam bisa sama orang juga kan. Jadi judi itu bukan relate pada zaman sekarang, tapi zaman dulu juga Ada. Udah terlanjut ya. kita. Sebenarnya masalah ini gak bakal selesai gitu. Karena ini sifat manusia berhubungan dengan ya ketamakan. Nafsu. nafsu yang dapat banyak uang gitu. Tapi bukan yang jam sekarang itu masih ada ya kayaknya. Ada Yang orang gitu ya. bukan cuma online. Kalau dalam sisi Islamnya gimana kayak orang Menutupi hasrat ingin judi. Iya, menutupi Ya, hasrat. Mungkin dari saya Kalau udah rencana mungkin dari saya dengan cara beribadah yang taat gitu, meninggalkan hal-hal yang tidak baik dan mengingat kematian. Kayaknya kelas sebaik-baiknya pengingat adalah mengingat kematian. Betul. Kita di kehidupan ini hanya sebentar. Belajarlah manusia bukan nabi. Menurut kalian nih, bagaimana kita secara pribadi untuk mengatasi judi online ini gitu? Boleh jelasin? Secara pribadi cara menghindarinya. Bukan hanya cara menghindari, tapi cara membantu orang lain juga gimana? Membantu orang lain ya. Kalau secara psikologis maksudnya dimanipulasi. Kalau psikologis mah nggak bisa dimanipulasi. Kalau psikologis mah ya gimana ini bicarain sih, mendengarkan ceritanya gitu. Kenapa dia mau itu gitu, terus kasih solusi gitu. Ya, kayak komunikasi juga gitu ya, komunikasi juga gitu. Ya jangan kasih ancaman gitu, tapi kayak dengerin dulu masalahnya dia apa gitu. Misal ada temannya, misal ada teman dia mau dia judi online gitu ya. Kita dengerin dulu masalah dia, kenapa dia bikin masuk judi online. Minta dia pikirin 2 kali gitu. Terus kalau misalkan dia bisa berhenti, ya kita bantu gitu. Secara psikologis, menurut saya bakal gitu. tidak menghakimi dulu ya di awal. Betul. Karena menghakimi dulu, kamu video online ya. betul. Biasanya kalau yang aku melakukan video online, terus dihakimi gitu ya, kayak dihina gitu lah ya. Kamu video online, kamu gini miskin tau, biasanya kayak gitu ya di Indonesia. Nah, mental mereka pasti ciut ya. Jadi mereka tuh nggak mau ngobrol, terus mereka nggak mau lepas dari kehidupan judi online itu. Jadi pendekatan yang terbaik menurut saya itu mendengarkan dulu masalah dia. Kenapa mereka kenapa judi online gitu. Terus kalau misalkan mereka udah nyaman gitu ingin berhenti, ya kita pandu gitu. Sudah, itu menurut saya. Kalau misalkan dari awal mental mereka nggak mau usaha gimana itu? Oh, mental batu gitu ya. Ya, menurut saya ini sebenarnya kalau poin saya ini lebih ke poin agamis gitu ya. Tapi ya Atau enggak mungkin mental mereka tuh dari misalkan orang tuanya udah emang kaya raya, Ya. tapi anaknya ya tolol bodoh gitu, malah menggunakan Malah kekayaan orang tuanya untuk judol gitu. Biasanya itu mau gabut.
itu sih gabut ya. Dan ya kalau misalkan uangnya banyak banget gitu ya, ya itu mah gimana dia gitu ya. Tapi pasti perlahan pasti uangnya hilang gitu ya. Jadi ya, kalau misalkan sudah dikasih tahu dan uangnya dia masih banyak gitu ya, dan dia ada dua kemungkinan. Pertama dia menyadari kesalahan dia, terus kita bantuan cara melepaskan diri dari judi online. Karena biasanya kalau orang yang kaya raya mereka tuh lebih ke investasi, bukan ke judi online. Ya, kalau dari sisi ekonomi ya, maaf ya. Nah kalau yang pertama itu, dan yang kedua itu mereka sifat yang batu. Mereka tuh berteguh keras, nggak mau lepas dari judi online gitu. Dan biasanya kayak gitu itu nggak bisa dibantu gitu, karena mereka udah kayak jiwa kedua gitu di judi online itu, nggak mau lepas gitu, nggak mau obat gitu. Paling harus dapat apasnya dulu nggak sih? Iya, betul. Misal dia udah top up 100 juta misalnya gitu ya. Nah dia nggak dapat timbal baliknya gitu, dia nggak dapat menangnya sama sekali, kan kalian itu 100 juta gitu ya. Itu dia udah dapat tabungnya gitu. Mungkin gitu. Dan ada layanan rehabilitas buat judi online. Betul, ada layanan rehabilitasnya, tapi saya lupa namanya berapa ya. Dan mayoritas yang pengguna judi online itu yang rata-rata pemasukannya itu kurang dari UMR ya. Betul. Tapi ya saya tidak bisa membantah kalau ada yang sebenarnya yang judi online dari orang kaya gitu ya. Orang tuanya kaya maaf ya, atau yang sudah kaya gitu. Pasti ada, tapi nggak semuanya ada. Rata-rata dari masyarakat dari menengah ke bawah. Betul. Mereka Betul, dari bawah keluarga yang di bawah 3 juta gitu. Dari pelajar juga ada pelajar mahasiswa, biasanya dari kekurangan duit lah, pengen main sama pacarnya lah, tapi nggak ada duit, Terdesak oleh situasi ya misalnya. Iya. Jadi pengen duit banyak, gimana caranya biar main sama si ceweknya, duit Tapi pengen simpel duit pengen simpel, nggak mau kerja. Berarti target judi online ini untuk para masyarakat yang desperate ya, Betul. desperate untuk mendapatkan uang Sekalian cepat. Karena tidak ada yang cepat. Kalau yang cepat itu tidak ada penilaian, ada nilainya di dalamnya. Betul. Ada prosesnya lah ya. Harus ada proses, harus ada proses. makanya saya bilang tadi judi online tidak akan bisa dihindari karena itu sifat dari manusia yang mendapatkan uang secara cepat. Betul. Terus sudah dari saya. Kalau misalnya dari kepribadi ya, dari menurut saya sih di luar dari kepribadian ya, mungkin kan dari pemerintah ada beberapa oknum yang tidak menghilangkan situs gitu, tapi bagusnya dari pemerintah tuh upaya menghilangkan lah, Niatnya ya. upaya menghilangkan dari situs-situs Ketika yang itulah. apakah niatnya itu pure atau ada makna di balik niat itu? Ada udah batu gitu. Apakah pure emang benar niatnya pengen ngilangin atau emang sekedar hanya untuk Omongan doang. omongan doang? Nah, itu mah sih, Eh. karena gimana orangnya sih. Kalau tergantung kalau misalnya emang dia udah benar-benar kaya atau butuh duit, kalau misalnya disogok seberapa pun gak bakal mau. Sama kalau agama emang benar kuat mah gak bakal mau. Tapi kalau misalnya emang mau duitnya kurang atau udah banyak, kalau misalnya emang imannya gak bener mah disuruh ngilangin situs aku juga gak mau. Tapi kalau misalnya dia dikasih duit 200 TK atau berapa, dia gak bakal ngilangin gitu. Nah kalau dari saya gitu, kalau kepribadiannya apa tadi pertanyaannya? Yang pertama, Iya, cara kita ini mengawasi judi online ini. cara mengatasinya. Secara kekeluargaan, secara pribadi gitu. Jadi kalau menurut saya kema harus didikan dari orang tua ya sih. Betul. Nah kalau dari orang tua yang juga gimana caranya ekonomi tetap stabil biar anaknya nggak sampai terjerumus kayak gitu. Kalau yang tidak punya orang tua, Tidak punya orang tua, usaha. Oh, masa pengen dapat duit sih, Bupal. Usaha dong. Dan menurut saya pergaulan juga berpengaruh. Ya, tahu nggak ini Tekanan betul ya. Adi Arya. Ya, Nah, yang pemulung itu kan dia bisa sukses tanpa melakukan judi online kah, pinjol kah. Dia cuma bikin konten, dapat duit, udah di endorse sana sini, sukses bisa kan?
Nah, gitu. Maksudnya kayak dari kita yang udah misalnya dari ekonomi menengah ke bawah lah. Ekonomi menengah ke bawah itu kan kayak udah nggak mikirin makan gitu lah. Cuma kan kalau adik-adiknya kan dan dicontoh lah. Dia kan makan masih mikir cara gimana menghidupi keluarganya, tapi kan tetap berusaha toh ada hasilnya gitu. Kita yang dari ekonominya menengah ke bawah, ya itu harusnya lebih bersyukur sih, harus banyak-banyak bersyukur. Dengan atas harusnya bersyukur gitu. Kalau dari saya sendiri sih mungkin dari sisi pemerintah juga sudah menyediakan layanan rehabilitas tadi. Ya, betul. Dan juga kalau emang benar-benar dari pribadi sih memang harus dari kesadaran diri masing-masing dari masyarakatnya sih untuk berhenti dari judi online. Kita bisa lihat lingkungan sekitar kita kenapa harus berhenti. Poin Anda? Menurut saya cara menghindarinya dengan yang sudah saya bilang tadi, dengan memperbanyak ibadah dan mendekatkan diri kepada Tuhan dan mengingat kematian. Saya cukup. Baik. Baik, mungkin dari tadi sudah kita membahas mengenai candu judi online ya. Mungkin beberapa kesimpulan yang bisa ditarik itu judi online itu merupakan salah satu usaha di mana yang menargetkan pasar masyarakat yang desperate untuk mencari uang, mendapatkan keuangan secara cepat. Jadi mungkin judi online itu bukan sebagai solusi kita dalam meraih keuntungan dan meraih to the top istilahnya. Alangkah baiknya bagi kita untuk menghindari judi online itu secara mentah-mentah dan menolak judi online secara mentah-mentah. Seperti yang disebutkan oleh Mas Adit, dampak dari psikologis itu sangat banyak, mulai dari stres, kecanduan, ketergantungan. mulai dari stres, kecanduan dan ketergantungan terhadap judi online itu, karena itu bukan merupakan solusi utama kita untuk menghasilkan penghasilan di judi online. Mungkin secara kekeluargaan juga akan menghancurkan keluarga kita sendiri, secara ekonomi juga akan merusak ekonomi suatu negara, ekonomi suatu pribadi, dan secara agama juga akan merusak keagamaan kita, menjauhkan diri kita dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja dari saya. Saya Nabil Putra Dika sebagai host pertama. Saya Jasa Pulisialan sebagai host kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.